Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Said Hasan Relai Al-Husaini, dilahirkan di Persia. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil, dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Bret. Syekh Siti Jenar adalah seorang Said atau Habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Said Salih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Sesampai tiba di Malaka, ayahnya, yaitu Said Syalih, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Said Syolih ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Said Syalih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Said Syalih menemui sepupunya yaitu Said Kahfi bin Said Ahmad. Posisi Said Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursid Tarikah Al-Mutabarah Al-Hadiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Said Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Marifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda kepada Said Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Marifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Kus Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun. Dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Said Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursid Tarikah Al-Mutabarah Al-Hadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhan Puri, Yolai Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah: pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candaki pun riwayat Jati, Alih Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2002, halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wandin kacariosien lemah bang punika asal saking cacing, punika det, sajatosipun inggih pancan manungsa dara alit kemawon. Griang dusun lemah bang. Adapun diceritakan kalau lemah bang Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang.
Yang kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat Fana wal Baka. Fana wal Baka sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah Fana wal Baka merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, Kullu syai'in halikun illa wajahu, yang artinya adalah segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid Fana wal Baka, tauhid Qurani, dan tauhid syari. Yang ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca syalawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Yang keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun. Manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia yaitu Asyumar Diasra adalah upaya Belanda dalam memecah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan hal ini dalam politik Divide et Impera, yaitu politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, kelas Piye yang diidentikan dengan Raden Fatah dan Kesultanan Demak, dan kelas abangan yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam memahami sejarah secara penuh, bukan hanya secara setengah-setengah, sehingga tidak akan menimbulkan perpecahan antara umat Islam. Jangan mau kita diadu domba dengan sesama umat Islam, jangan mau umat Islam dipecah belah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Itulah sekelumit cerita tentang Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Menurut versi yang kedua ini dan dari pandangan yang sangat berbeda dari versi pertama, materi ini adalah karya dari Kiai Haji Sohibul Faroji Arubani yang kami kutip dari sumber online. Silahkan kalian ambil yang baik dan buang yang buruk pada video ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.